Nah, setelah kita selesai menentukan objektif strategis kita apa, ya tentu saja dengan kayak misalnya ya. Kemudian kita juga selesai melakukan analisa situasi dan kondisi hari ini, baik yang eksternal maupun yang internal dengan metode yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, maka tahap yang ketiga yang tentu saja ya tahap inti dari proses penyusunan rencana strategis yang kita lakukan adalah menyusun strategi itu. Nah, kalau kemudian objektifnya sudah beserta key resultnya sudah kita tentukan, kita juga sudah melakukan analisa internal maupun eksternal, maka menyusun strategi akan lebih mudah untuk kita lakukan. Nah, dalam proses penyusunan strategi ini, salah satu metode yang bisa kita pakai adalah metode SWOT ya, analisa SWOT. Nah, metode ini saya kira walaupun memang apa ya, dalam tanda kutip agak jadul ya, sudah cukup lama metode ini muncul, tetapi saya kira masih sangat relevan untuk kita pakai ya, untuk kita gunakan dan masih sangat powerful. Di samping mudah untuk digunakan ya. Jadi satu sisi mudah untuk kita gunakan ya karena sangat sederhana sehingga kemudian mudah untuk dipahami, digunakan. Tapi satu sisi dia tetap powerful, dia tetap sesuai ya dengan kondisi atau relevan dengan kondisi hari ini. Nah, menariknya adalah teman-teman semua, kalau kemudian sebelum ini kita sudah melakukan analisa internal dan juga melakukan analisa faktor-faktor eksternal, nah ini akan membuat kita lebih mudah untuk melakukan analisa SWOT. Kenapa? Karena analisa eksternal yang kita lakukan itu nanti akan bisa kita letakkan di kolom opportunity dan trades ya. Jadi analisa faktor-faktor eksternal yang kita dapatkan ya, itu bisa kita letakkan hasilnya itu di kolom opportunity dan trades ya. Nah, sedangkan analisa internal ya, karena kita tahu bahwa di analisa internal itu yang kemarin sudah saya sampaikan ya, kita bisa menggunakan metode McKinsey 7S ya. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan analisa. Yang pertama adalah apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, apa yang sudah baik itu bisa kita masukkan di kolom strength. Nah, sedangkan apa yang masih perlu kita perbaiki, artinya itu masih menjadi kelemahan kita, nah itu bisa kita masukkan ke dalam kolom weakness ya. Nah, karena itulah kemudian teman-teman, sebenarnya di analisa SWOT ini kita sudah relatif atau sudah setengah jalan ya. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui strength kita apa, weakness kita apa, opportunity kita apa, sedangkan threats kita juga apa, begitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu adalah bagaimana kemudian mempertemukan ya. Jadi kita bisa membuat semacam kolom atau bagan untuk mempertemukan kemungkinan untuk mengkombinasikan antara empat unsur yang ada dalam SWOT itu, yaitu yang pertama tadi adalah strength, yang kedua adalah weakness, yang ketiga opportunity, dan yang keempat tadi adalah traits. Nah, kombinasi seperti apa yang bisa kita hasilkan? Nah, kombinasi yang pertama itu adalah yang saya sebut dengan istilah strength ketemu dengan opportunity ya, strength ketemu sama opportunity. Nah, ini adalah kombinasi yang paling bagus ya teman-teman semua ya. Jadi kalau kita mampu untuk mempertemukan antara kekuatan kita dan peluang-peluang yang kita dapatkan, maka itu akan menjadi sebuah strategi baru ya. Jadi strength ketemu sama opportunity. Nah, yang kedua adalah strength ketemu sama traits ya. Jadi ST. Kalau yang pertama tadi SO, maka yang kedua adalah ST. Nah, yang ketiga adalah ketika kelemahan kita, weakness, itu ketemu dengan opportunity ya, WO. Nah, sedangkan strategi yang keempat adalah ketika kelemahan kita ketemu dengan ancaman ya. Jadi weakness ketemu dengan traits. Jadi paling tidak ada 4 ya, atau ada 3 karena untuk yang terakhir kombinasi yang terakhir itu bisa kita tinggalkan. Ya, antara weakness, jadi ketika weakness ketemu sama traits ya, antara kelemahan sama ancaman ketemu, ini cocok banget ya. Sama-sama nggak enak ya. Minus di internal sama minus di eksternal ya. Jadi weakness ketemu sama traits itu saya kira kita tinggalkan saja. Kita bisa fokus pada 3 kombinasi yang sebelumnya ya, yaitu antara SO, yang pertama adalah SO, yang kedua adalah ST, sama yang ketiga adalah WO gitu. Nah, dari sini kan kita bisa nanti ketemu banyak strategi nih. Anggap saja dari satu kombinasi kita bisa mendapatkan 5 strategi. Jadi kalau dari satu kombinasi kita bisa mendapatkan 5 strategi, paling tidak kita sudah mendapatkan 15 strategi itu ya. 15 strategi, cukup banyak gitu. Apalagi kalau satu kombinasi itu kita bisa mendapatkan 10 strategi, artinya ada 3 kombinasi, ada 30 strategi. Nah, tetapi salah satu kaidah yang harus kita ingat betul ya teman-teman semua adalah ketika kita menemukan situasi S ketemu sama O ya, strength ketemu sama opportunity, maka apa yang harus kita lakukan? Karena ini adalah strategi yang paling bagus, ini adalah kemungkinan yang paling bagus, maka yang perlu kita lakukan itu adalah dengan memproduksi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita punya kelebihan, kelebihan kita ketemu dengan peluang, maka produksi saja itu sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kita berada pada situasi yang paling menarik, situasi yang paling menguntungkan. Nah, tetapi kalau seandainya keunggulan kita ketemu dengan ancaman ya, strong ya, ketemu dengan threats ya, maka beberapa
pilihan opsi yang bisa kita ambil itu adalah ketika kita, melakukan semacam atau menonjolkan diferensiasi atau keunikan kita. Kenapa? Karena kita punya ancaman. Ancaman itu bisa saja berasal dari, kompetitor kita. Jadi kita punya keunggulan yang sama ya, kita punya keunggulan, mereka juga kompetitor kita juga punya keunggulan, maka, itu jadi ancaman kita. Maka salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan diferensiasi. Ya, nah kalau kita berhasil melakukan diferensiasi itu, ya ibaratkan kita melakukan semacam, blue ocean strategi ya, strategi laut biru, maka kita mampu untuk menampilkan ya tetap survive ya. Kenapa? Karena kita mampu untuk menampilkan, sisi unik, sisi yang berbeda dari diri kita. Nah, tetapi kalau seandainya kaidahnya kita antara kelemahan kita ketemu sama peluang, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau saya sih lebih kepada mengajak pada teman-teman semua untuk putar balik ya. Kita ada peluangnya, tapi kita punya kelemahan di situ gitu. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita putar balik dulu, kita bangun dulu kekuatan kita, ya memang pada akhirnya sih butuh waktu, tapi ya ini peluang peluang yang sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Nah, begitu ya teman-teman semua, relatif kita sudah selesai nih menyusun rencana strategis kita ya. Tadi kalau satu kombinasi kita punya 5 strategi, artinya kan ada 15. Kalau satu kombinasi itu kita bisa mendapatkan 10 strategi, kita punya 30 strategi. Artinya kan banyak banget. Nah, karena banyak banget, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, boleh jadi di antara strategi-strategi itu ada yang mirip, ada yang walaupun nggak sama persis tapi mirip. Nah, yang mirip-mirip itu bisa kita gabungkan ya, bisa kita gabungkan. Nah, setelah digabungkan boleh jadi walaupun awalnya 30 atau awalnya 15, setelah digabungkan boleh jadi tinggal setengahnya. Dari 30 bisa jadi 15 atau dari 15 jadi 8 atau 7, jadi setengahnya. Nah, tapi kalau seandainya masih dirasa cukup banyak strategi itu, jadi nggak fokus, pengen 2 atau bahkan 3 saja, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus teman-teman lakukan itu adalah dengan membuat sebuah matriks effort impact ya. Jadi di antara sekian banyak strategi yang sudah kita dapatkan itu, kita cari mana yang effortnya paling minimal, tapi impact-nya paling luar biasa. Ya, mana yang pengorbanan yang kita lakukan itu sekecil mungkin, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Jadi kita bisa menggunakan prinsip ekonomi di situ gitu. Jadi di antara 15 itu atau 10 itu misalnya setelah kita masukkan ke dalam bagian effort impact, oh ternyata cuma ada 3 nih yang betul-betul bisa kita lakukan. Maka 3 itu yang kemudian kita masukkan ke dalam rencana strategis kita. Ya, kita putuskan sebagai sebuah strategi kita. Nah, teman-teman semua sampai di sini relatif udah selesai sih kita dalam menyusun sebuah strategi, melakukan proses perencanaan strategi. Nah, tinggal lagi satu hal yang masih perlu untuk dilakukan itu adalah, tapi ini belum masuk ke tahap eksekusi sebenarnya. Ya, jadi sudah lewat di tahap penyusunan strategi tapi belum masuk ke tahap eksekusi. Apa itu? Namanya adalah penyelarasan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Penyelarasan secara vertikal itu adalah penyelarasan antara struktur yang ada di pusat, misalnya di nasional, kalau organisasi yang besar ya, struktur yang ada di pusat, wilayah atau daerah, atau penyelarasan antara BOD ya, Board of Director dengan bawahannya. Ya, kenapa? Karena boleh jadi penyusunan strategis itu dilakukan oleh atau dalam skala pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Maka dia harus melakukan penyelarasan secara vertikal. Artinya orang-orang yang ada di bawahnya, ya baik yang langsung berada di bawahnya maupun yang di bawahnya lagi maupun yang di bawahnya lagi itu memahami gitu. Nah, itu sinergi atau penyelarasan secara vertikal. Sama satu lagi penyelarasan secara horizontal. Kenapa? Karena dalam satu tim itu kan biasanya sih dalam satu organisasi ada banyak tim, ada banyak bidang, ada banyak unit. Nah, jangan sampai masing-masing unit itu heboh sendiri, asik sendiri, tidak ada kerjasama di situ gitu. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Jadi setelah selesai melakukan penyusunan strategi, maka lakukan alignment atau penyelarasan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa melakukan eksekusi dari strategi yang sudah kita buat. Terima kasih.